Sebelum saya meneruskan pengajian, marilah bersama-sama berdoa mohon kepada Allah dengan membaca doa Nazam Al-Asma'il Husna li Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Semula hadrati Sayyidi Syekh Abdul Rahim Kiai Maturah sepanjang Surabaya. Rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Allah minashirihi Syekh Ahmad bin Siddiq Ushairi bin Siddiq Rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi zi syafaati. Alhamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi ويا منتقم أصلي وإهدي عدونا وجد يا عفو واعف عن كل زلتي. الحمد يا ربي على كل حالاتي وصلي وسلم للنبي شفاعي. Jazakumullah khairan katsira. Para hadirin jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin Majelis Zikir yang kami hormati, dalam pengajian malam Senin yang lalu saya telah menerangkan bahwa menurut pelajaran agama Islam, orang Islam mempunyai dua macam kewajiban yang pokok. Yang satu kewajiban yang bersifat individual, bersifat aini tiap-tiap orang. Nomor dua yang bersifat umum, yang bersifat sosial, yang bersifat kolektif, atau disebut kewajiban kifayah. Dalam keterangan saya yang lalu sudah saya terangkan bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan, ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu, supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam.
yaitu yang sudah saya terangkan. Satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah menjahada nafsahu, yang merangi awake dhewe, yang gagai awake dhewe, menguasai dirinya sendiri fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman atau berusaha sungguh-sungguh. Banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang yang mujahadah. Atau mujahadah dalam arti manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sapa sing mempeng, sing sregep, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, nggagahi awake dhewe, lanahdiyannahum subulana. Arep tak paringi hidayat. Arep tak paringi pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Qur'an dawuh. Nomor 2, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah, wajib pindah tempat, atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu. Penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah, ini
saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar. Mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini. Lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, saben hari aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan nggih. Mun barang kecokan beli. Wala ba ala apa iki nikah? Oke. Kan benar ngakat barang haram nih kula. Kira barang kecokan beli dak orang nih. Pas kula tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecokan guys lagi. Nek kaman kula andi eman keislaman kula, neka wajib hijrah. Wajib ngaleh pula. Wajib ambuh dari kelakuan senikah. Pula selak senikah. Selak. Agama kau tak bisa jalan guys. Jadi hijrah neka maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya. Hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir. Yaitu pindah dari tempat bisa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna. Wajib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Mekah, ntar ke Madinah. Kenapa sahabat? Mekah tak bebas. Ajaran agama tak boleh. Nah, nikah saya nomor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti maknawi, dalam arti non fisik. Nika saya buki Gusti Kanjeng Nabi kala ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal ma kariha bareng gedingi sing gedingi rabbuka pangeran. Dadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus kayak corona. Tapi kalau wajib hijrah artinya nengkel tak ngelampai. Yang kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Yang kedua melatih dua nih, setong mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki ajalan agama, berjuang taat ke Allah, tikal masalah tikal masa sakit kabi korniatah dalam jalan taat ke Allah kelab
lakone. Nama si celep. Kira ngapain di sepuh kok. Masing kok ketendu. Lesat saare benteng. Tapi kok kita abajang isya. Marah. Kenyaman mujahadah ni. Merangin ke atas TV supaya dia kuat ngelampai taat. Pon ni taat dalam macam-macam napa boy pon. Pokok menajala lagi perintah agama. Bengal lesah, bengal tak nyaman, bengal sakit. Ni kamu mujahadah. Pas nomor 2 hijrah. Hijrah ni ke artinya nengkel kenangan atau berkelakuan. Seandainya berpagi agama kau tak jalan. Mohon kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan. Apa yang kau tak bisa. Pasal kau tak bisa. Wajib hijrah. Wajib ngalih. Nikah hijrah. Atau hijrah dalam arti ninggal bareng selarang di Allah. Sana jangan ku meceng kepingin. Masih kepingin. Kok masih tak andik. Masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan. Sahabat itu sandal masjid. Maka ada orang ngerobeng dari ya. Senikah. Kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Bentar enggak. Lara aja kayak sekalian. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Dan namun menang sampean. Nikahnya mana sampean hijrahnya. Hijrah. Antah jura ma dari harapku. Jiwa hijrah. Nikah nomor 2. Pas terakhir nikah. Paling sekonek dituntut setiap orang Islam. Tak nampek orang bodoh, orang keter. Tak nampek orang laki atau orang bina. Ini kesan nomor 3. Kepribadian Islam yang nomor 3 yaitu anfusakum wa ahlikum naro. Cara orang makan disebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah. Dia di rumahnya harus berusaha, bukan saja dirinya tapi istrinya, anaknya, pelayannya. Menggede pelayan tak bejeng tak Islam, atau babuna tak bejeng. Mereka tuan rumah ni kata keneng macam tu, tak tahu apa pokok lah bejeng bitang bini mak bersalah. Perkara tukang kebun tak bejeng, perkara tuan angon wedhusku tak sembayang, perkara babuku kuliku pembantu rumah tangga ku ora sembayang. Masa buduo atau kok tak leh. Pasti harus jadi tanggungan kudu penoro, kudu usahaki. Jadi paman penakan perah. Tapi apa kon nek remes supaya bisa ngelampai agama Islam. Juga tetangga sesemak. Nek yang kita kudu. Jadi cara makan membentuk lingkungan Islam. Membentuk unit yang terkecil daripada Islam. Lingkaran kecil. Rumah tangga Islam. Tetangga. Saya pedak tetangga ini kemen ukuran agama. Ukuran agama. Ini tak polo bungkuh ke kanan, tak polo bungkuh ke kacer, tak polo bungkuh ke adat, tak polo bungkuh ke budi. Ini saya pedak tonggo, tetangga. Ini tidak mau apa supaya sakit tetapi nggak bukan kena maksa loh ya. Mari ini pituduh dat ngelampai agama. Nek Kristen utawa mboten niki kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh diusahakno supaya kampung utawa rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama.
Ini. Jadi niki betul kira ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu sabda, coba ya, niki Kanjeng Nabi nyukani uker-uker, ya, secara komplit kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amarani Rabbi bitis'in. Aku diperintah karo pangeranku bitis'in songo. Kok perintah sangat bi Gusti Allah. Khasyatullah fit sirri wal alaniyah. Nomor setong, takut dari Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ada setong. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor 2 kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng-moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Jadi pola nareng-moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan, tak kengeng. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah, tetap yang menjadi kali. Kesederhanaan keliwat sukir, keliwat marah, tengah-tengah. Nah, ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4, wa an asila man qata'an. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5, wa u'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang yang jadi tak tahu diberi kok, tapi pada satu waktu ya saya karena perlu beri ke orang itu. Ya, macam diberi kayak jadi tak tahu beri ke ben. Nah, itu kan kok beri dia orang saya tak tahu beri kok nikah kayak guna. Gusti Kanjeng Nabi kok perintah ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang aniaya nang aku. Orang saya zalim kok ya senajan menurut agama cara makasih. Masya Allah. Tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebeles boleh tampileng menurut agama oleh boleh tampileng dan oleh kejahatan beles kejahatan sepada itu waktu itu nampeleng tak neng narca tak boleh ngotem tak boleh kutu pada tapi faman afa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tapi masalah tampeleng pahnya pora pak adame jadi pencurna ala Allah lah etagung Allah lah. Nah, jadi senajan engkau menurut agama oleh abeles tapi engkau nyepora ini keperintah Allah dan engkau ini kebenaran Nabi wa ayyakuna sumti fikra. Coba ini bayangkan kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Ini kan bagaimana kita kalau ingin meningkatkan
sifat-sifat kita sebagai orang Islam. Setengah orang ini, sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi supaya tidak lupa. Nomor 1, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. 2, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor 3, sederhana, cukupan antara melarat di soki. Odik sederhana, odik tak telebos soki, tak telebos melarat. Itu sedengi. Kecak sedengi kata apa ada lagi. Mon orang yang dibian, ini sedeng ni kan lemak sedeng. Tapi mon anak anduan, ini 15 sedeng. Mon umpamana bini na telok umpamana lagi pas anak selekor umpamana angki 100 sedeng gini kan. Jadi ucap sedeng ni kan relatif idafi tak ada, tergantung kepada orang. Tapi mereka al-qasdu bainal faqri wal ghina, sedengan irit sederhana di dalam waktu susah maupun sugih. Nomor 4, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. 5, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nek bener neng ngelamun bener tafakkur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran. Dan engkau merasa zikran, zikir artinya baik. Saya bicara Kanjeng Nabi, falyakul khairan aw yasmut. Men aca-aca sebener atau bener. Tapi menengane kita tafakur nih gitu. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakur, tafakur kepada Allah atau tafakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wa nazari ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, yang sempurna. Koneka sisa apa reka-reka keterangan kula malam Senin setepongko. Akan kula nambah keterangan depan senang. Okay? Ada pengajian malam akhir. Ada orang tanya, Pak, seorang mahasiswa ini tanya, kalau agama orang lain itu mempunyai simbol-simbol atau punya ciri-ciri yang menonjol, yang mempunyai Torah, namanya agama Kristen itu selalu dimasyhurkan atau dengung-dengungkan. Kristen mempunyai ciri yang menonjol, yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi lemah lembut, neser, bodo rumah sakit, hasil kasih sayang, neser. Untuk orang malah dari neser sampai bodo cak-cakan. Mondok ini tampeling namanya mana? PP nabuan sekacer, beki sekanan, senerkah? Jadi mulai tampil kar, ya boleh. Ini keduri kasih sayangnya nih. Sebaliknya agama Yahudi yang sampai sekarang dipeluk
Nah, ini sekarang ada negara Israel. Agama Yahudi itu dengan rasialisme, dengan penonjolan sebagai agama yang mengendalikan keunggulan ras keturunan. Orang Yahudi ya aroma paling berisi di daerah. Daerah kita punya ini kotor. Kersek kemarin Yahudi itu, sini kan. Mencari kelas keturunan bangsa yang paling tinggi adalah Yahudi, Bani Israel. Kamu lihat di dalam sejarah, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi-nabi seluruh kenabian dipegang oleh anak keturunan kekasih Tuhan, yaitu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu terkenal dengan perasaan keunggulan ras atau rasialisme, menonjolkan keturunan darah. Nah, sekarang saya tanya, kalau Islam apa? Islam itu sifatnya yang menonjol atau cirinya yang menonjol apa? Nah, contoh dalam bentuk dari kesimpulan pelajaran agama Islam, bila bisa jawab, Al-Islam huwa dinul adalah. Mensampaikan tanya, Islam dia cirinya yang menonjol apa? Jawab, keadilan. Islam adalah agama keadilan. Apa tidak kasih sayang? Kasih sayang. Tapi kasih sayang dia cepat terus dikasihi sayang. Dan tak dikasih sayang apa cepat kasih sayang. Nggak maling. Boh. Lah, yalah ya. Berapa kali kan ngecok kalau yalah. Boleh ya. Cok tak kali kan. Tak mana. Ya, bersih kan. Boh, kursen. Tak boleh sini kan. Kebok. Terserah ke polisi. Cuma tak neser buat. Bah, neser buat kedengen aja. Ini keadilan. Paham ni? Jadi keadilan. Jadi Islam nikah agama keadilan. Kocak kasih sayang, iya kasih sayang. Tapi boleh kena lagi Maulana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabu ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Itu maknanya Korea punya tugas ganda. Saya ini nabi kasih sayang, tapi sekaligus juga saya adalah nabi peperangan. Jadi Kanjeng Nabi ini kak dua, karena sifat engkau dua, kasih sayang dan perang, mengambil tindakan. Jadi jangan dianggap saya kalau Nabi wah kasih sayang, mentahiyano perangnya di orang bangsa lain mau menjajah, mana lagi? Enggak, mana satu belum Jepang, wah menyerang kata. Wah bangsa Indonesia pesan diri kasih sayang lah, ialah buka kiladan, paham lagi? Baju aki itu keselamatan. Oh bukan, tidak begitu. Membuat bangsa asing menyerang negara Indonesia, tuain melawan. Maka hukum pun. Ngerjain. Tak boleh. Berdasar aspek itu mengusir penjajah. Membuat orang melakukan kriminal, menjalankan kejahatan. Pasti kena cerai. Oh, penting jadi gitu. Khusus ambil tindakan. Nah ini Kak Oneng ketong betok. Nah oleh karena pemerintahan Sayyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beda peranah gubernur. Jadi Sayyidina Umar kepada Madinah sebagai pusat kerajaan ibu kota. Mesir mereka diangkat gubernurnya mana? Sahabat Amr bin al-As. Mereka gubernur
Sayyidina Umar BDE Mesir. Satu waktu putrana anak gubernur ini kajelet keloro. Penduduk asli Mesir, mereka benar orang Arab, penduduk aslinya. Mereka namanya orang Qibti, Maria al-Qibtiyah, mereka penduduk asli. Kalau Arab mereka kan pindahan, pindah dari tanah Arab ngalih ke Mesir. Mesir itu paling banyak itu orang Arab, tapi penduduk asli di Mesir mereka nyaman Qibti, bangsa Qibti. Nah, ini berbeda penduduk asli pemuda. Mereka anak putra gubernur aja deh. Bapak apa salet di anak penduduk asli. Teguh. Dan tak tahu siapa saya. Dan saya anak gubernur mereka. Apa? Dan lancang ada luwih koyo. Tampil. Mereka orang penduduk asli Kipti tampil. Tampil di putra gubernur. Pola nak jalan itu luwih. Nekore. Pola nanya alek aja lah. Ane kok bisik-bisik ya sadar ya. Atasdiquni wa ana ibnul akramin. Dan ada luwih kok. Padahal engkau orang anak ring mulki. Anak bangsawan, anak gubernur. Tahu kan dia? Itu potong etar. Dan kecot. Tengah lorong. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin BDE. Nah, ngerti dapat laporan, ya Allah kata. Gubernur sahabat Amr bin al-As di anak di orang apa? Penduduk asli Kipti sudah datang ke Madinah. Bro, terkepul telok nikah. Apaan si anak dan penduduk asli. Bapak Kaisa nekah rahasia dulu. Ahad alladhi darabak ala Umar. Apa dia si mukul dia? Ini keputrana kan dia pusing dek putrana gubernur. Qala na'am. Kita ni kolku. Dan benar bukan? Kita tampil yang kita cai. Idribu. Pokol. Kalau anak gubernur sudah pokol, ya ada kepala negara mereka. Oh, saya ni seorang pindah doktor jadi tampil lepas. Kita akan si malas mereka. Anak gubernur mereka. Tampil. Mari nampileng. Faqala lahu Sayyidina Umar Zid ibn al-Akrami Zid ibn al-Akrami tambahi anan rengol jeria tambahi boleh pukul pasti jawab udah perempuan laqad istafaitu li nafsi ya amiral mu'minin. Saya sudah merasa hati saya, ya Amirul Mukminin, wahai kepala umat Islam. Mari, pada rumah apaan makai? Gubernur atau perbanan nih kan? Sahabat Amr bin al-As, fanahal Faruq Umar, imamat Amrin an ra'sih. Serbanah sahabat Amr bin al-As, jadi gubernur. Buka di itu serban dia kalah mari kalah faqala idrib ala sal'ati Amr anak muda kita orang protokol tekan protokol faqala lahu ya amirul mu'minin laqad darabtu man darabani Amirul Mukminin. Kula ampun mokol orang si mokol kula. Mana kecering tak doro mokol kula. Kula pun mari anak sebab ini kasi mokol kula. Laqad darabtu man darabani.
Qala idribu qalat Andrea dan Sayyidina Umar fabi ismihi, karena dengan nama dialah anaknya memukul kamu. Montak karena anak gubernur, masa dong nggak sih mukul dong itu ngalor. Jadi apaan sih kedai? Keman kedai? Mana yang kui mukul dong? Apa anjir pokol dia? Wah nih, keboleh sih. Tanda saya anda ni kalau kita odus sangka. Summa tafata ila amrin akhirah Sayyidina Umar ibn al-Khattab tahan nole ka mundur juga. Jangan mau tak nokol. Pas ada bu munjukkan ya Amr. Battumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr ibn al-As bila yang kebudak ke orang-orang ini. Padahal orang-orang rela hierarki merdeka. Maka sesuatu buta tidak. Bila baca kebudak ngender sambian Amr bin al-As. Siapa dia lah lewat film. Ini keadilan kangku monogama Islam. Kita saya rasa salah. Okay. Dan saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan ngoleaki orang nikah secara adil, tapi kanjeng Nabi ada bu iyakum wal muslah, entah oleh ngeceh ketimbang mana perang gitu mau sholat isya pas mate mereka terak kerak. Ini kejadian sering nih kayak orang kafir Quraisy perang masuk kanjeng Nabi ini kak aduh mula kadung menang sampeanku erak kerak kok pengai kerak nih karena dudet ya no senikah nih musrahnya kenapa musrah ngeceh atau kisah kena tak cukup epatek sampai oneng mana Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib nalika pun mati sebede medan perang tabun ini kasih dudet yang mati ini kayak dudet orang bine nya mana Hindun tapi Hindun ini ongkuna pipin Gusti Kanjeng Nabi juga pernah saya tanpa apa penika nalika penika di timur neka binena Sufyan Afian moso neka Hindun neka norok ya berat paling sakit hati kan Hamzah ibnu Abdul Muttalib porong kon mate itu tereng-terengan itu deh tabu tek pah limpone ate nene kayak kerak pekatan biar bineknya mana Hindun lainnya kebus lah kenapa neka di neka iya muslah kan kanjeng saya nggak senajan moso ada iya tak oleh muslah tak oleh iya tak oleh ya mati lah tak pening pesan jadi melewati batas tak keng neka kenapa keadilan saya maksud. Sebenarnya juga kejadian nekai sampai baca akhir pula. Bada orang bina ngecok, napa tak terang lagi hadis. Pas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ajalin lagi okoman, ketok tanah. Neka karena sering binek saya ngecok gelak neka termasuk orang Quraisy, orang keturunan sepaling mulia mengku suku neka orang Quraisy, orang binek. Wa akhadhu yatashaffa'una ila Rasulillah fa arsalu lahu hibbahu Usamah ibn Zaid. Para orang-orang Quraisy bangsawan, pangraja, mereka pas mencokong ke orang sedetik kekasihna
Kanjeng Nabi. Orang ini menjadi orang kesayangannya Kanjeng Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah asal budak, dari Nyai Khadijah, dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan pas kabin. Dua kabin ini kah Zaid nih. Pertama dengan Zainab binti Jahsh, tapi tak terus, tidak langsung. Pas kabin boleh di Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ketukang ngomong lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini kah mulai kanak tinggal buna ini. Ini ki umur berapa guys? Umur berapa tahun? 6, ya. Tahun Kanjeng Nabi ditinggal sedo ibune. Loh, mulai ditinggal sedo niku dimomong, tukang momong Kanjeng Nabi mulai cilik sampai gede. Niku jenenge Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ojo lali nih kalimat ini. Nek sing nyusoni Kanjeng Nabi sinten? Halimah As-Sa'diyah. Ibune Kanjeng Nabi sinten? Aminah nggih, Siti Aminah. Lah niki sing tukang momong, pengasuh pemomongnya tukang momongnya Kanjeng Nabi mulai ditinggal ibuke niku Ummu Aiman. Lah Zaid tahu dikawin karo Ummu Aiman, terus dia anak jenenge Usamah. Usamah niku waduh pun terjempol. Umur 17 juga pemimpin perang. Tentara pemberiku niku wonten Sayyidina Abu Bakar, ana Sayyidina Umar, lalu Kanjeng Nabi badhe wafat. Para sesuk guys, nek bodo perang secara mimpinnya ke pemuda Usamah bin Zaid. Ini kan Usamah ini sampai dulu ki hubbu Rasulillah, kesayangannya Kanjeng Nabi, anak kesayangan luar biasa nih. Nah Kanjeng Nabi pun songkan seneka masuk Usamah. Ampun Gusti kula badhe berangkat perang. Ya tak dungakno ya nih. Sakit nih kita dari kasih sayang. Padahal Usamah nih pemimpin tentara yang di dalam tentara itu boleh Sayyidina Umar ibn Khattab, boleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, orang tua sepuh itu nak kena ngobeh zaman Usamah bin Zaid. Itu tidak salah. Lari ini lah. Asal Sayyidina Umar, kan Usamah. Sayyidina Umar sampai naik dari samanya enggak. Tak bisa. Saya yang tak jadi pemimpin di Kanjeng Nabi dan engkau prajurit dan ya ada cangkol iya lah kalau saya cangkol lah banyak begitu karena ngomong saya tetap pagi membaknya tetap pagi jadi imam masih tetap namun sampean lebih khusyuk lagi kan saya doa nih sekarang nanti doa nah saya ngamin ini mereka kan orang pasti atau berbalik saya setiada imam mereka biasa apa mereka tepati tugas mana tapi saya budi ini kemudian saya hamil ini saya mantu doa anak terakhir mungkin ini kenyamanan doa ini kenyamanan jadi berdoaan bentolan mereka masa doaan tak semangat amin tapi saya ada orang saya terakhir bagi Allah teknologi bukan mereka mungkin kenyamanan doa kaprol ini kaprol mereka ini kemulana saya ini tapi menumpang mana tak dah lalu tetap di situ imam arwah nak kena ojek Usamah bin Zaid sampai ada itu dah Sayyidina Abu Bakar ni orang sepuh sahabat Nabi paling semak orang kedua Sayyidina Umar ni kau raja gagah. Tapi karena saya tetap pakai Usamah, semua Sayyidina Umar saya ada, dia bukan pemimpin lah. Ayo ya ada. Sekarang kalau dengar Allah cara Kanjeng Nabi nak pakai bahas. Ayo berangkat. Kita cangkol air atau sama cangkol langit. Berangkat. Nah ini kan Usamah bin Zaid ni kan hibbu Rasulillah. Kesayangannya Kanjeng Nabi.
Orang bodoh orang bini ngecok, yoko, mungkin. Padahal orang bini nikah termasuk bangsawan, orang muda. Jadi orang sahabat-sahabat, mereka sahabat nikah. Dari Quraisy, mereka pas terus minta tolong sahabat Usama, kesayangan Kanjeng Nabi. Usama, tolong. Apa? Tolong doain matur ke Kanjeng Nabi. Bagaimana supaya hukumannya perempuan ini dibebaskan. Bareng pun senekah maju Usama bin Zaid. Ngabis ke Kanjeng Nabi. Bedata. Neka gule orang-orang neka. Berapa ban? Neka lah. Orang bine sengecok gila. Apa Joko. Ada apa Joko? Mungkin dalam sini karek Quraisy orang semulja. Sini kasih pertarungan apa dengan juga. Nah ini pas ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apa benar memberikan jasa-jasa baik, memberikan syafaat mengenai hukuman Allah? Hukuman Allah. Innama halakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat-umat zaman dahulu itu rusak li'annahum kanu, karena orang-orang itu ada idza saraka syarifu tarakuhu, apabila orang bangsawan mencuri dibiarkan, wa idza saraka dha'ifu qata'uhu, kalau orang lemah rakyat biasa yang ngecok ketok. Wa Allah, demi Allah, demi Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, upama anak engkau bin Fatimah dia ngecok, laqata Muhammadun yadaha, tanpa Muhammad ngesokkan. Nah itu dari lain, anak engkau ngecok kepada situ. Mereka duri adillah agama Islam. Paham ni? Wah mereka tetap wulatillah ajabat. Atasar jabuna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, hendaklah kamu selalu menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, menjadi saksi Allah, walau ala anfusikum, sekalipun mengenai dirimu sendiri, awil walidaini, atau mengenai orang tua dua, awil wal aqrabin, dan famili sendiri. Iyakun ghaniyan aw faqiran, kalau orang yang mestinya menerima hukuman itu orang kaya atau orang melarat, sama saja. Wallahi aula bihima, maka Allah yang patut didahulukan daripada orang itu. Tak napet kaya atau melarat. Orang mulia tak mulia.